Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini tentang pembahasan soal ya, soal tentang getaran gelombang sama soal tentang cahaya ya. Nah, ini untuk hari ini saya mau membahas soal kuis tahun lalu ya. Nah, ini. Kalian sudah bisa melihat ini soalnya ya. Lihat nggak di monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya ini soal kuis tahun lalu di kelas saya ya. Di kelas saya ini. Soalnya kayak gini nih. Soal kuis ya. Tak besarin dikit lah. Buat ini ya. Oke. Ada yang masuk lagi ya. Ya, jadi soalnya ada 3 nomor ya. Soal kuisnya ada 3 nomor ini ya. Soal pertama tentang bunyi, soal kedua tentang gelombang, soal ketiga tentang cahaya ya, terutama tentang ini pembiasan cahaya ya. Oke, saya mau membahas itu ya. Ya, saya mulai dari soal yang pertama. Ya, tentunya nanti saya butuh ini ya, saya butuh whiteboard ya. Saya butuh coba sambil saya baca sambil saya siapkan ininya ya, whiteboard-nya ya. Sampai saya lupa menyiapkan whiteboard-nya ini. Jadi soalnya di situ ada sumber bunyi ya. Dayanya 5 mikrowatt ya. Jadi dayanya 5 mikrowatt gitu. Terus memancarkan ke segala arah ya, ke berbagai arah. Ya, jadi nanti gelombangnya berbentuk permukaan bola kan, ke segala arah berarti kan permukaan bola ya, bentuk muka gelombangnya ya, permukaan gelombangnya gitu. Terus pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang intensitas ya, intensitas bunyi gitu pada jarak 1 meter ya. Itu. Terus yang kedua, pertanyaan lanjutan, selain tanya intensitas juga tanya taraf intensitas pada jarak tersebut. Ya. Jadi prinsipnya itu kan semakin jauh dari sumber bunyi kan, intensitasnya kan semakin mengecil gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya karena semakin jauh ya energinya kan semakin tersebar gitu ya. Tersebar ya. Semakin menyebar, semakin jauh, semakin jauh. Makanya intensitasnya semakin mengecil gitu ya. Oke. Jadi di sini yang diketahui itu apa? Saya tanya dulu, di sini yang diketahui itu apa? 1 apa? Soal nomor 1 ya. Biar kalian juga memahami juga ya, saya sambil tanya, sambil mengerjakan sambil tanya juga ya. Saya sambil jawab sambil tanya juga kalian. Apa tujuannya? Ya, supaya biar kalian ngerti gitu ya. Apa aja yang diketahui di situ? Daya. Daya. Lambangnya? Lambangnya? P. P, benar. Mikrowatt ya. Mikro itu berapa? 1 mikro itu berapa? 1 mikro itu berapa? 1 mikrowatt itu berapa watt? 10 min, Mbak. Ya, benar sekali, 10 minus 6. Apalagi selain daya? Selain daya apa di situ? Apa? Ada itu. Apa tuh? Ada satu lagi yang diketahui di soal itu. Apa ya? Jarak. Jarak. Lambangnya apa? Jarak. Kemarin kita gunakan lambang apa jarak itu? Iya, benar jarak. 1 meter itu kan ya? Lambangnya apa itu? Pakai lambang yang kemarin itu loh. Apa ya? Ada yang tahu? Udah benar jarak. Biasanya jarak itu pakai lambang apa ya? Biasanya itu ya. S, Pak. Iya, bisa S. Cuma kemarin kita nggak gunakan S ya. Karena kan kita anggap permukaan bola kan ya. Jadi apa itu perambatannya kan ke segala arah.
Ya, ke segala arah berarti kan membentuk permukaan bola kan. Permukaan bola itu kan arahnya ke segala arah ya. Biasanya kalau kalian menyatakan eh, jarak permukaan bola dari pusat bola itu pakai lambang apa? R, Pak. R. R kecil ya. Biasanya gitu ya, R. Jadi itu ya. Setahu saya sih kemarin kita pakai lambang R kok ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih pakai S ya. Cuma ini kan kaitannya dengan ke segala arah. Ke segala arah berarti kan permukaan bola. Jadi biar nanti nyambung dengan yang kita bahas kemarin, kita gunakan aja R gitu ya. Oke ya. Oke. Terus pertanyaannya apa itu? Satu, intensitas. Lambangnya I ya. Yang kedua, taraf intensitas. Kita kasih lambang ini aja ya, TI ya. TI taraf intensitas. Cuma kemarin di slide pakai lambang apa kemarin? Bukan TI tapi apa itu? LI ya. Pakai bahasa Inggris ya. LI dari kata level intensity. Kalau saya sih lebih suka pakai TI, ya enggak apa-apa lah, pakai TI boleh, taraf intensitas. Oke, wes enggak masalah lah. Saya pakai TI aja ya. Saya biasa pakai TI soalnya. Kalian pakai LI juga boleh sih, enggak apa-apa. Ini ya, udah. Saya coba ini ya, pakai ini ya. Saya ganti media yaitu pakai whiteboard. Whiteboard terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Saya coba ini ya. Jadi yang pertama tadi apa daya kan itu ya. Tadi berapa? 5 mikrowatt ya. 5 mikro. Tadi kalian udah tahu kan? Mikro itu kan berapa? 10 minus 6 watt ya. Gitu kan. Terus apa tadi R ya? R-nya kan 1 meter gitu ya. R 1 meter gitu ya. Terus pertanyaannya kan ada 2 pertanyaan ya. Pertama tanya I, intensitasnya berapa, gitu kan? Yang kedua tanya TI. Kalau di slide kemarin saya pakai LI ya, sama aja lah, enggak apa-apa. Saya tulis dua-duanya ya. TI atau LI sama dengan berapa, gitu ya. TI taraf intensitas, LI level intensity. Level intensity gitu ya, bahasa Inggris gitu ya. Oke. Nah, I intensitas ya. Intensitas itu ya berasal dari daya dibagi luas penampang gelombangnya gitu ya. Jadi intensitas itu apa? Daya gelombang ya dibagi luas penampang gelombangnya. Jadi penampang gelombangnya berupa apa? Lah, di sini kan gelombangnya merambat ke segala arah. Ya, karena ke segala arah maka penampangnya berupa permukaan bola. Nah, pertanyaan saya, kalian tahu permukaan bola itu luasnya berapa? Ini ada yang tahu nggak luas permukaan bola itu berapa? Berapa luas permukaan bola itu? Hah? Ada yang tahu? Luas permukaan bola itu bagaimana? 4 PR kuadrat ya, Pak. Ya, benar-benar. 4 pi r kuadrat ya, benar sekali. Masih ingat ya? 4 pi r kuadrat ya. Nah, gini kan? Nah, udah. Setelah itu kita masukkan angkanya ya. Angkanya sudah benar ya. Pakai daya pakai watt ya. Watt berarti ini kan 5 kali 10 minus 6 ya. Terus dibagi 4 pi. 4 pi itu berarti kan 4 kali 3,14 ya. R-nya kan 1, jadi apa? 1 kuadrat gitu ya. Saya minta tolong dihitungkan ya. Biar nanti saya nggak repot-repot ngitung pakai kalkulator. Minta dihitungkan kalau ini ya, ada kalkulator ya. Pakai kalkulator di HP kalian juga enggak apa-apa lah. Saya minta tolong dihitungkan ini. 4 kali 3,14 itu berapa ya? Berapa ya? 4 kali 3,14 itu berapa? 12,56, Mbak. 12,56 ya. Oke. Sekarang minta tolong lagi dihitungkan. 5 dibagi 12,56 itu berapa?
5 dibagi 12,56 itu berapa? Nol koma ya tentunya ya. 0, berapa gitu ya. 0,398. 0,398 ya. Iya. Kali 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Nah, ini ya. Ini ya. 0,398 10 minus 6. Satuannya apa ini? Satuannya apa ini? Satuan untuk ini. Satuannya apa ini ya? Gini aja, kalau kalian satuannya biasanya ini kok. Menggunakan satuan dari penyusunnya ya. Kalau dari rumusnya kan penyusunnya itu kan P dibagi A ya. Satuan P kan watt. Satuan A itu apa? Satuan luas itu apa? Meter persegi. Ya, benar sekali. Benar, ya benar sekali. Berarti kalau itu satuannya apa kalau gitu berarti? Watt per meter persegi. Benar sekali. Jadi watt per meter persegi gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi satuannya nanti itu 0,398 10 minus 6 ya. Watt per meter persegi ya. Itu adalah satuan untuk I-nya ya. Segitu ya. Berarti kalau dibulatkan ya 0,4 lah kira-kira segitu ya. Hampir ya, hampir 0,4 10 minus 6 watt per meter persegi ya. Oke, terus berikutnya kita harus ngitung TI ya. Oke. Berikutnya TI. TI atau LI ya. TI itu rumusnya ya. TI rumusnya itu adalah ini ya, 10 log ini ya. I dibagi I0. Nah, gini rumusnya ya. TI itu adalah 10 log I per I0 ya. Nah, ini. Kita akan coba kerjakan ini. Yaitu 10 ya. Log. Tadi berapa tadi? 0, tadi ya. 398 tadi ya. 10 minus 6. I0 ada yang tahu? I0 itu intensitas ambang. Berapa intensitas ambang itu? 10 min 12, Pak. Ya, benar sekali. 10 min. Ini adalah intensitas yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Ya, gitu ya. Sehingga nanti, kalau gitu berarti nanti ini berapa ini? 10 log ini ya, 0,398 gini ya. Kali 10 watt berapa? 10 watt berapa ini? 10 watt berapa ini? 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Ini ya. Itu. Nah, lalu ya kita akan hitung ini nanti ya. Berapa ini? Nah, itu nanti gini aja. Kan saya itu pakai cara gini kok ya. Berapa ini ya? Gini loh. 10, nanti satu lagi nanti ya. 10 kali ya. Ini saya bisa tulis gini nanti. Log berapa ini? 0,398 ya. Plus, ini tahu kan kalian gini ya? Tahu ya ini ya, gini ya. Tahu dari mana nih? Logaritma ya. Ya, logaritma itu kan log A kali B itu kan sama dengan log A ditambah log B gitu ya. Nah, nanti gitu. Lalu nanti ini sama dengan ini nanti. 10 ya. Ini log 0,3. Nah, log 10 pangkat 6 itu berapa? Log 10 pangkat 6 itu berapa? 6, Pak. 6. Ya, benar. Pangkatnya ya, benar 6. 6. Nah, sekarang saya minta tolong log 0,39 itu berapa? Pakai kalkulator ya. Berapa ya? Minta tolong dihitungkan ini. Berapa ini? Log ini berapa ini? Berapa ya?
Berapa itu ya? 10. Berapa itu? Kalau dikalikan ya. Berapa itu? Log 0,398 itu berapa? Sebentar ya. Sebentar ya. Saya tak matikan ini ya. Ini kan dulu ya. Biar nggak ada yang gaduh ya. Udah. Ya, minta tolong dihitungkan ini ya. Berapa ini? Berapa ini? 0,398 itu berapa? Berapa lognya itu? Berapa? Min 0,4, Pak. Minus ya. Minus berapa? Minus 0,401. 4001. Min? Min 0,4. 4 berapa? 4001, Pak. 4001. Terus saya bulatkan aja ya. Ya, 4 aja. Nggak usah ruwet-ruwet lagi ya. Saya bulatkan aja gini ya. Ya, saya bulatkan aja biar gampang. Jadi nanti ini berapa ini? 6 dikurangi 0,4 ya. Jadi nanti jadinya gini nanti. Saya tulis ini nanti jadi gini. Berapa itu? 10. Jadi 5,6, Pak. 5,6 ya. Jika 10 jadi 56, Pak. 56, benar. Satuannya apa ini? Nah, ini tahu nggak satuannya TI? TI satuannya adalah desibel ya. dB ya. Jadi 56 desibel itu ya. Taraf intensitasnya atau level intensity-nya ya. Oke, gitu ya. Lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Oke, saya mau ini. Sekarang lanjut ya, 1 sudah. Nah, berikutnya soal tentang gelombang ya. Jadi gini. Suatu gelombang satu dimensi ya. Merambat dengan bersamaan simpangan gelombang Y pakai satuan senti ya. Jadi simpangannya dalam satuan senti, posisi juga dalam satuan. Gini. Hati ini ya. Kalau simpangannya dalam senti, tapi posisi dalam meter ya. Ya, jadi Y-nya satuannya senti, tapi X-nya pakai meter ya. T-nya pakai detik ya. Y-nya aja. Artinya apa? Amplitudonya dalam senti ya. Jadi 4 ini dalam senti ini, 4 senti maksudnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah amplitudo panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Amplitudonya berapa ini? Terlihat dari soal itu. Amplitudonya berapa itu? 4, Pak. 4 apa? Benar, 4 apa? Ya, benar 4. 4. Satuannya. Satuannya apa? Benar 4. Cuma belum menyebutkan satuan. Satuannya apa? Benar 4 apa ya? Lihat aja. Tadi simpangannya pakai satuan apa simpangannya? Oh, 4 cm, Pak. Iya, pokoknya gitu loh. Simpangan mengikuti amplitudo ya. Simpangan itu apa? Amplitudo itu apa sih? Simpangan terjauh kan gitu ya. Jadi kenapa kok simpangannya pakai senti? Karena amplitudonya pakai senti gitu loh jawabannya gitu ya. Jadi 4 senti ya, oke. Kemudian kalau panjang gelombang berapa? Atau gini aja deh. Sebentar ya, saya tuliskan aja deh. Pak ya, 4 cos 16 X 860 ya. 4 cos 860. Oke. Oke ya, berikutnya ya. Nomor 2 ya. Tadi apa persamaannya? Y sama dengan ini kan. 4 apa tadi? 4. Ini 4 senti ya. Tadi apa pakai sin ya tadi ya? Sin apa ini tadi? Lupa tadi ya. Sin berapa tadi ya? 16 X ya. 16 X apa? Min benar ya. 16 X minus berapa? 860 T, Pak. 860 T ya. Oke. Ini ya. Lah. Ini tuh maksudnya itu asalnya itu dari sini loh ya, dari sini loh ya.
Gini loh ya. Gini kan asalnya ya dari sin. Gini ya. Nanti ini apa ini? X ya. Terus apa? Minus omega T gitu loh ya. Maksud itu gitu ya. Apa itu artinya? Artinya ya. Artinya kan amplitudenya 4 cm maksudnya itu ya. 4 cm gitu ya. Terus apa lagi di situ? K ya. K-nya berapa? K-nya 16 gitu kan. Pak, tadi itu Pak, kos Pak. Oke, kos ya? Iya, 4 kos. Oh, ya. Nah, saya rubah dulu ya. Ya apa cara ngubahnya? Tak hapus saya. Oke, tak hapus saya. Tak terlanjur ya. Oke. Enggak, saya keluar dulu ya. Ya, berarti ini kos ya. Kos juga pakai kos, ikuti aja ya. Nah, ini ya. Tadi kan X-nya pakai meter, berarti ini satuannya K. Ya, satuannya ya harus pakai ini. Dalam ini juga ya. Dalam meter. Jadi ini saya tulis gini nanti. Ya, satu jajar nggak apa-apa lah. Radian per meter gitu aja ya. Ini radian per meter gitu ya. Soalnya pakai meter tadi ya. Kemudian omega itu kan 860. Pakai detik tadi ya. Berarti omega ini satuannya adalah radian per detik. Nah, gitu ya. Ya. Terus pertanyaannya tadi, ini sudah kejawab ya. Ya, ini adalah amplitudo udah kejawab ya. Ini ya, jawabannya ini kan. Pertanyaan selanjutnya itu apa tadi ya? Sudah tak lihat dulu ya. Plan amplitudo tadi apa pertanyaannya tadi ya? Coba tak lihat dulu. Amplitudo panjang gelombang, kecepatan gelombang. Oh, ya. Amplitudo panjang gelombang, kecepatan gelombang. Nah, kalau panjang gelombang terkait dengan ini ya. Terkait dengan ini, panjang gelombang terkait dengan ini. Ya, panjang gelombang. Ya, lambda itu sama dengan 2pi per K. Nah, gitu ya. Lambda itu 2pi per K ya. Ya, tinggal kalian masukkan aja. Jadi kalau gitu, berapa itu panjang gelombangnya? Ya, ini. 2pi dibagi 16 sama dengan, iya, kalau mau ngitung lihat aja gini. Jadi berapa nih? Kan ini biasa saya tulis gini ya. Ya nggak apa-apa lah, 6,28 langsung aja ya. 6,28 dibagi 16. Berapa itu? Enggak, tolong dihitungkan ya. 6,28 dibagi 16 itu berapa? 0, berapa gitu ya? 0,3925. 0,39 3925. gitu aja ya. Iya, Pak. Saya bulatin aja lah. Meter gitu aja ya, tak bulatin aja ya. Nah, ini ya. 0,39 meter saya bulatkan aja. Kemudian berikutnya tanya apa lagi tuh? Udah kejawab ya. Berikutnya tanya apa lagi tuh? Selain itu tanya kecepatan gelombang ya, V. Kecepatan gelombang ya, tanya V. Oke. Kalau V ya, V nanti jadi gini, V ya. Bentar, berarti harus gini ya kalau V. V ya. V kita tahu V itu kan sama dengan ini ya sebenarnya ya, lambda dibagi T ya, meter per detik kan itu ya. Gitu kan. Lah, kalian tahu lambda tadi apa? Tadi lambda itu kan apa tadi? 2pi dibagi K tadi ya. Gitu kan. Sementara T itu sama dengan ini nanti ya, 2pi per omega gitu ya.
Ya, gitu ya. Sehingga itu kan sama artinya dengan ini kan. Sama artinya dengan gini nanti ya, omega dibagi K gitu ya. Kan gitu ya? Kan? Nanti ininya bisa saya coret nanti ya, 2pi-nya dulu. Saya coret gini kan nanti, 2pi saya coret gini kan nanti. Kan tinggal dibalik aja ya. Karena seper, jadi bukan seper K dibagi seper omega, kan sama dengan omega per K gitu ya. Tadi omeganya berapa itu? Omega 860 ya. K-nya 16 ya. 8 omega per K, 860 bagi 16 ya. Aja 860 bagi 16 gitu ya. Ya satu sini aja deh. Berapa 860 bagi 16 itu berapa? Minta tolong dihitungkan ya. 53,75. 53,75 ya. Satuannya apa? Apa satuannya? Satuan V itu apa? Meter per sekon, Pak. Ya, benar, meter per sekon ya. Meter per sekon. Nah, ini ya. Dah, yang A udah kejawab ya. Kemudian tak lihat ada lagi ya, tanya yang B tanya apa itu? Bentar, ini tadi pertanyaan A ya. Ya, ini pertanyaan A ini ya. Ini pertanyaan A ya, saya kasih gini aja. Ini pertanyaan A ya. Ini kan yang pertama ya, yang kedua kan ini ya. Ini udah kejawab ini ya. Ini ya, ini kan 4 cm ini ya. 4 cm. Terus tadi ini kan ya, ini kan. Yang V tadi ya, ini ya V-nya. Terus berikutnya yang B tanya, bentar tak lihat dulu ya, lupa lagi nih. Yaitu tanya apa tadi? Simpangan saat X 0,02 dan T 2 milisekon ya. X 0,02 meter, T-nya 2 mili. X ya, bentar ya. X jadi ini. Jadi simpangan saat X-nya itu 0,02 meter ya. Sementara T-nya 2 milisekon ya. 2 milisekon berarti kan ini. Berarti ini kan 0,002 sekon ya. Nah itu terus ditanyakan simpangannya. Simpangannya berapa gitu ya. Tanyanya gitu ya. Simpangannya berapa saat X-nya 0,02 meter, T-nya 2 milisekon atau 0,02. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita masukkan ke sini aja. Masukkan ke persamaan ini nih ya. Ini loh. Ya, jadi X-nya masukkan 0,02, T-nya kalian masukkan berapa itu? 0,0002 ya. Satuannya nanti senti. Kenapa? Karena A-nya pakai satuan senti ini ya. 4 senti tadi kan, ini kan ya. Jadi masukkan ke persamaan ini aja ya. Ke persamaan ini. Jadi nanti ini. Nih tadi ya. Kan tadi rumusnya kan persamaannya tadi kan Y4 cos tadi ya. Cos berapa tadi ya? 16 tadi ya. 16 apa? 16 apa tadi? 16 T 16X 860 T ya. 16X minus 860 T gitu ya, pakai satuan senti ya. Jadi nanti ini 4 cos ini 16, X-nya adalah tadi berapa? 0,02 dikurangi 860 ini adalah 0,0002 ya. Mili tadi 1, 2, oh kebanyakan ya. Mili kan ya, mili nolnya. Benar, kayaknya ada yang perlu yang saya perbaiki ya. Mili ya, benar ya. Nolnya 2 ya. Oh sama ya, milisekon juga ini ya. Iya, sebentar, tak lihat di soalnya dulu ya. Benar nggak sih ini? Iya benar. Nolnya 2. Bentar ya, saya harus
Lihat soalnya dulu nih, jangan-jangan ada yang salah. Ya, tidak benar ya. Ini benar. Nolnya 02, ini kebanyakan tadi kayaknya. Ini kebanyakan ini. Saya ini dulu ya. Salah. Nah, harusnya gini ya. Harusnya gini. Nah, gini ya. Sehingga nanti kalau saya hitung nanti ini ya, 4 kosinus. Ini berapa? 16 kali 0,02. 16 kali 0,02 itu berapa? 0, ya. 0, berapa? 32, Pak. Iya, 32 ya. Kalau yang satunya berapa ini? Ini berapa ini? 860 kali 0,002 itu berapa ya? Berapa ya? 1,72. Berapa? 1,72. 1,72 ya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, sekarang minta tolong dihitungkan itu 0,32 dikurangi 1,2 itu minus jadi ya. Minus berapa itu ya? Minus berapa itu? Minus 1,4, Pak. Minus 1,4 ya. Nah, ini kan. Jangan lupa ya, ini satuannya radian loh ya. Ya, minus 1,4 satuannya radian loh ya. Nah, ini satuannya radian. Bagaimana ngitungnya? Ya langsung pakai kalkulator bisa, tapi dengan catatan kalkulator kalian settingannya radian gitu ya. Oh, ini satuannya radian. Kalau misalkan settingannya derajat bagaimana? Ya harus dirubah dulu ke radian. Tapi ada juga kalau misalkan pokoknya gini loh, kalau mau ngitung ini langsung ya, ubah settingan kalkulator kalian ke sudutnya dalam radian ya. Gitu ya. Jadi settingannya diubah ke radian. Atau kalau misalkan kalian pengen tahu segini ini berapa derajat sih begini ya, cara ngubah ke derajat itu gini ya. Ya, satu derajat ini dalam ini radian ya. Jadi saya ulangi ya, ini dalam radian ini ya. Ini radian ya. Dalam satuan radian ya. Kalau mau dinyatakan derajat sebetulnya bisa langsung dihitung ya, tapi pakai kalau mau diubah ke derajat ya caranya min 1,4 ini ya saya bagi dengan pi ya. Pi itu berapa? Pi itu 3,14 ya. Ya, terus itu ya, bentar, biar nanti jelas. Saya bagi dengan pi ya. Pi itu kan 3,14 ya. Dan itu sama dengan apa? 180 derajat gitu ya. Nah, gini cara ngubahnya ya. Ya. Jadi saya bagi dulu dengan pi 3,14 lalu saya kalikan 180 derajat. Karena pi radian itu 180 derajat. Kalau itu ya. Sekarang saya minta tolong ini ya, coba berapa ya? 1,4 dibagi 3,14 itu berapa? Terus kalikan 180 derajat berapa itu? Kalau dalam derajat loh ya. Berapa itu ya? Berapa? Minus berapa itu ya? Berapa semuanya ya? 1,4 dibagi 3,14 lalu hasilnya kalikan dengan 180 derajat itu berapa itu? 80,25. 80,25 ya? Oke, 80,25 derajat. Nah, lalu kalian koskan, terus kalikan 4 berapa itu? Cos minus 80,25 derajat itu berapa? Kalikan 4 ya. Berapa itu? Cos minus 80,25 derajat itu berapa? Terus kalikan 4 berapa ya?
Berapa? Berapa? Cos minus 80,25 kalikan 4, berapa hasilnya? Apa? 0,677. Berapa? Yang keras berapa? 0,677. 0,677 ya? Iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Atau tak bulatin aja ya, 77 berarti 8 gitu aja ya. Tak bulatin aja ya. Satuannya Pak senti loh ya. Kan dipakai senti tadi ya. Ya ini. Jadi simpangannya 0,68 cm positif ya. Berarti di sebelah kanan ya. Kok di sebelah kanan? Di atas ya. Y kan atas bawah ya. Oke. Terus apalagi pertanyaannya ya? Bentar, saya mau lihat ininya ya. Oke, berikutnya. Ya itu ya. Itu jawabannya ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya ya. Soal yang apa sih? Nah, saya ke soal lagi ya. Nah ini, sekarang soal yang nomor 3. Tentang cahaya ya, ini ya. Ini, sebuah cahaya melewati 2 medium. Dari medium 1 ke medium 2, lalu ke medium 1 ya. Jadi medium 1, medium 2, kembali lagi ke medium ini loh ya. Medium 1, medium 2, medium 1 lagi gitu ya. Sinar datang dari medium pertama, ya berarti kan udara biasanya. Kalau 1 ini udara biasanya ya. Medium 1 itu indeks biasanya 1, ya berarti udara ya. Sudutnya 30 derajat ini ya. Sudut datangnya 30 derajat ini ya. 30 derajat terhadap garis normal, ini garis normalnya itu. Medium 2 tebalnya 2 cm ya. Jadi ini berindeks bias lah, biasanya ini kaca ini ya. Kalau 1,33 itu bukan ya, 1,33 itu berarti bukan kaca ya, air ya. Air berarti ini ya. Iya, 1,33 biasanya air. Iya, berarti ini air ya. 1,3 soalnya biasanya tuh ya. Jadi air dengan tebel T gitu ya. Terus mungkin akuarium ya. Akuarium lah, cuma kan ada kacanya ya. 1,33 gitu ya. Oke. Tebalnya 2 cm ya, tebal airnya 2 cm. Terus balik lagi kan pasti 30 derajat ya. Jadi gini. Ini 30 derajat, nanti keluarnya pasti 30 derajat ini ya. Ya, jadi theta 1 pasti sama dengan theta 3. Lah yang jadi masalah itu adalah ini, apa itu? Yang jadi masalah itu adalah kita harus tahu ininya ya, theta 2-nya itu berapa gitu ya. Theta 2-nya itu berapa. Nah, sebetulnya kalau ngerjakan soal ini kan sebetulnya soal tentang pembiasan oleh plan paralel ya. Media plan paralel ya. Jadi plan itu kan datar, paralel berarti kan sejajar ya. 2 bidang datar sejajar ya. Jadi ini sebenarnya adalah pembiasan oleh bidang plan paralel. Jadi itu ceritanya ya. Bentar. Ya, jadi yang nomor 3 ini adalah pembiasan gitu ya. Saya tanya dulu, kalian tahu nggak rumusnya itu? Pembiasan oleh bidang plan paralel ya. Tahu rumusnya nggak? Hafal rumusnya nggak maksud saya gitu ya? Hafal rumusnya? Nggak hafal? Ada yang hafal?
Jadi sebenarnya apa sih yang ditanyakan di soal itu ya? Ada 2 pertanyaan ya. Berapa sudut yang dibentuk sinar yang keluar dari medium 2? Ya. Berarti sudut biasnya itu. Ya. Ada 2 pertanyaan sebetulnya ya. Oke, saya gambarkan aja deh. Bentar. Ya, saya gambarkan aja. Jadi gini kan. Nah, segini aja deh. Ya, ini tadi kan ini garis normalnya ya. Garis normalnya ini. Nah, ginilah gitu ya. Ini kan ini ya. Nah, ini ya. Ini tadi berapa ini? 30 derajat ya ini ya. 30 derajat. Pertanyaannya kan, sudut ini berapa ya? Ini pertanyaannya ini. Jadi θ 2-nya ini berapa? Kira-kira gitu ya pertanyaannya ya. Jadi nanti kita harus menggunakan ini, hukum pembiasan ya. Nah, jadi kita gunakan hukum Snellius, hukum pembiasan ya. Hukum pembiasan Snellius. Snellius. Yaitu N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2 ya. Tadi N1-nya kan 1,5 ini ya. Nah ini N1 1,5 ya. N1 1,5. Ini N2 ya. N2 1,33. Ini N1 lagi dia. Habis itu ini N1 lagi 1, kok 1,5 masih 1 ya. Bentar. Salah ini. 1 ya. Salah. Ini 1,33 ya. Ini 1 lagi ya. Ya, gitu ya. Kita lihat dulu. Ya, 1 30 derajat 1,33. Oke. 1 30 derajat 1. Oke. Jadi saya masukkan di sini ya. N1 kan 1 udara ya. Ini apa? Sin 30 derajat ya. N2-nya adalah air 1,33 ya. Lalu ini apa? Sin θ2 kan gitu ya. Nah, kalian tahu sin 30 berapa? Sin 30 itu berapa? Setengah ya. Ya, sin 30 kan setengah atau 0,5 gitu ya. Jadi ini 1,33 lalu apa? Sin θ2 gitu ya. Berarti kalau gitu sin θ2 berarti kalau gitu ya. Berarti kalau gitu sin θ2 berarti 0,5 dibagi berapa? 0,5 dibagi 1,33 itu berapa ini? 0, berapa ini? 0, berapa ini? 0,5 dibagi 1,33 itu berapa? 0,375. 0,375 ya. Minta tolong diinverskan ya. Diinverskan ya. Berarti ini. Sin pangkat min 1 ya. 0,375 itu berapa? Berapa derajat ya? Inversnya ya. Inversnya itu berapa? Inverse dari 0,375 berapa? Berapa? 22,08 derajat, Pak. 22,0 08. Bulat aja ya, 22,1 gitu ya. Iya. Ya, ini ya, udah kejawab. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tanya T-nya ini ya. T-nya berapa ya?
Yang kedua. Jadi untuk pertanyaan kedua, yaitu tanya ininya ya. Kan habis ini nanti kan dia ke sini lagi nanti ya. Nanti dia kan gini. Atau saya gambar ulang di sini aja deh. Untuk pertanyaan yang kedua ya. Saya gambar ini. Jadi kan kalau saya gambarkan itu kan gini. Ya, gini kan. Ini garis normalnya ya. Ini kan gini. Habis itu kan dia dibiasakan mendekati garis normal ya. Katakanlah gini, nanti kan ini saya buat lagi di sini. Nah, nanti gini kan, nanti ini dia ke sini lagi nanti. Nah, gini lagi. Nah, ini kan. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu gesernya berapa ini ya? Gesernya ini loh. Gesernya ini ya. Ini kalau saya perpanjang ini ya. Sinar datang, saya perpanjang. Jadi tanya ini ya, gesernya ini berapa ini? Jarak penggeseran ini loh, berapa ini ya? Ya, jarak penggeserannya ini saya sebut. Ini disebut dengan D gitu aja ya, penggeserannya D ini ya. Jadi gesernya sinar itu berapa? Kalau tadi tebelnya berapa ini? Tebel ininya ya. Tebel mediumnya tadi itu berapa di soal tadi ngomongnya ya? Kita lihat soalnya dulu. 2 cm, Pak. 2 cm ya, 2 cm. Ya, benar 2 cm ya. Bentar. Aduh, error ya. Oke, 2 cm, benar. 2 cm. Nah, tadi kan kalian udah tahu ya. Ini tadi berapa? 30 derajat ini ya. Atas 1 30 derajat. Yang ini tadi berapa tadi ini? Tadi 22,1 tadi ya. Jadi 22,1 gitu ya. Gitu. Nah, untuk menjawab itu ya sebetulnya bisa kita gunakan. Kalau kalian hafal rumusnya ya enak, bisa langsung apa itu? Langsung bisa kalian cari dari itu ya, dari apa itu? Dari rumus tersebut ya. Gitu. Atau barangkali ada yang tahu rumusnya itu ya. Rumus pergeseran sinarnya itu ya. Rumus pergeseran sinarnya itu ya. Ada yang tahu? Hafal maksud saya gitu ya. Oke, kalau kalian nggak hafal ya, coba saya ini aja deh. Saya bukakan aja ya, tapi nunggu ya. Saya bukakan sambil saya jelaskan sedikit gitu ya. Nanti saya harus loadingnya agak lama di komputer saya ini ya. Bentar. Bata ini kan dulu ya. Loadingnya agak lama sih. Oke. Aduh. Tunggu agak lama ya, loadingnya agak lama ini. Sudah buka ini ya. Oke, udah buka. Bentar, saya ikan dulu ya. Ini. Udah ya. Bentar, saya mau ini dulu ya. Saya apa ya?
Saya stop screen dulu. Lalu saya ganti dengan, nah ini ya, kayak gini kan? Ya, jadi bisa langsung pakai ini ya. Kalau, nah ini loh, ini ya, ini bahwa D itu sama dengan ini ya, T cos ini ya, T cos theta 2 sin theta 1 itu dari sini nih ya. Jadi menggunakan segitiga yang warna ini loh. Segitiga yang warna biru ini ya, biru apa ini? Biru muda ini ya. Ya, D. Nah, ini gamma ini. Gamma itu sebetulnya apa sih? Gamma itu kan sebetulnya apa? Theta 1 kurangi theta 2 kan? Kan kalian tahu apa itu sudut sisi yang berseberangan itu kan sama besar ya. Ya, jadi gini maksud saya, theta 1 kan sama dengan apa? Theta 2 plus gamma, sehingga nanti apa? Gamma itu ya ini. Theta 1 dengan ini kan. Sebenarnya ini kan gamma ini ya. Gitu. Ya. Terus itu ya. Jadi itu. Ini panjang ini ya. Maaf bukan panjang ini ya, maaf. Panjang ini ya. Panjang ini ya itu bisa kita peroleh dari ini kan, dari T ya. Kan kalian tahu T ini ya. Nanti kalau tahu T kan kita bisa menghitung sisi miringnya ya. Sisi miringnya tinggal apa? Kita bagi dengan kosinus ini kan ya. Nah, gitu. Jadi prinsipnya itu gini, kan kita tahu T-nya ya. Ya, setelah tahu T kan saya bisa ngitung ini. Panjang apa itu? Panjang sinar yang melalui medium 2. Yaitu apa? T dibagi cos theta 2 nanti ketemu ini kan. Ketemu ini panjang lintasannya yaitu A ini ya. Nah, kalau A ini sudah tahu, maka saya bisa menghitung D pergeseran sinarnya ini ya. Dari lintasan sebelum masuk menjadi lintasan sebelum keluar, D itu menggunakan segitiga ini kan. Segitiga yang warna apa ini? Warna biru itu ya. Karena ini sisi miringnya ya. Ini sudutnya, maka sinus gamma ya, sinus gamma. Jadi D itu apa? Ini. D itu adalah A sinus gamma. Lah sinus gamma itu adalah apa? Theta 1 dikurangi theta 2 gitu ya. Itu ya. Ya, jadi kalau mau pakai rumus ya ini langsung pakai rumus ini juga bisa ya. Jadi gitu ya. Oke, langsung ke ini tadi ya, langsung ke whiteboard-nya tadi ya. Itu penjelasannya tadi ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti D itu ya, D itu sama dengan T ya. Saya bagi dulu dengan ini cos theta 2 ya. Ya, menyatakan ini loh. A ini ya, panjang lintasan ini kan ya. Habis itu ya, saya kalikan dengan sin gamma. Sin gamma itu artinya apa? Theta 1 dikurangi theta 2 gitu ya. Nih kalau awal rumusnya ya. Nah, T 2 cm kan, jadi tadi dalam satuan senti. Ini 2 cm. Cos theta 2 tadi adalah cos berapa tadi? 22,1 ya. Derajat gitu ya. Lalu ini nanti sin berapa? 30 derajat dikurangi 22,1 derajat gitu ya. Kan nanti ini minta tolong ya. Cos 22,1 itu berapa ini ya? Cos 22,1 itu berapa ya? Berapa? Cos 22,1 itu. Kosinus 22,1 derajat itu berapa? 0,926, Pak. 0,9. 926. Oke, 926. Terus kalau ini sinus berapa ini? Ini berapa ini? 30 dikurangi 22 itu berapa? 8, kok 8? 7,9 ya? Ya. Iya, Pak. Berapa? Sin 7,9 itu berapa? Sin 7,9 itu berapa? 0,137, Pak. 0,1. 137. Nah, sekarang minta tolong dihitungkan semuanya nih, berapa ini? 2 kali 0,1 dibagi berapa ini semua? Menjadi berapa ini?
2 kali 0,137 dibagi 0,926. Jadinya berapa ini? 0, ya sepertinya ya. 0, kayaknya ya. 0, berapa nih? 0,295. 295. Satuannya senti ya. Ya. Atau hampir 0,3 lah. Mendekati 0,3 ya. 0,3 senti lah gitu ya. Mendekati ya. Kira-kira itulah 0,3 senti atau berapa? 3 mili ya. 3 mm gesernya kecil banget ya. Jadi nggak terlalu signifikan sih. Nah itu ya, itu gambaran soal kuisnya ya, yang tahun lalu tapi ya. Nah mungkin kalian juga atau ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ke berikutnya. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan barangkali ya. Berarti kan ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya. Ya silakan, Aknil Nabila ya. Iya Pak, izin Ya. bertanya yang nomor 1 tadi, yang intensitas ambang itu sudah pasti 10-12 ya Pak? Rumusnya ya maksudnya Aknil ya? Ah iya, intensitas ambang. Oke, supaya lebih yakin ya, Aknil ya, coba saya bukakan, tapi agak ini ya. Loadingnya agak lama ya, enggak apa-apa ya. Ada Iya, berikan ya, oke, enggak apa-apa. Yang tadi saya tutup aja ya, sebentar ya, Aknil ya. Bentar. Coba saya bukakan lah. Untuk lebih meyakinkan ya. Yaitu tentang ini, Aknil. Bentar ya. Agak lama ya. Bentar. Bentar ya, tak carikan dulu ya. Udah kebuka, cuma saya harus carikan dulu ininya. Lokasinya ya. Tentang bentar ya. Nah, bukakan lagi yang satunya lagi nih. Tuh. Oh. Bentar ya. Yang tadi nih ya. Itu di bagian bunyi itu Aknil ya. Kalau nggak salah di ini ya. Di slide pertama ya. Bentar. Ini belum ketemu nih saya. Gelombang mekanik, gelombang bunyi. Di gelombang bunyi itu ya. Kalau saya buka lagi. Di bab tentang gelombang itu ya. Oh, ternyata saya salah buka ini ya. Bentar.
Harusnya yang 5C ini ya. Buka lagi yang lainnya. Oke. Yang 5C ya. Nah, ini. Ya, ini sudah dapat ini, Agnil. Nah, ini Agnil sudah dapat ini. Yang sudah terlihat ini, Agnil, di monitor kamu. Sudah, Pak. Ada tulisan apa di situ? Yang tingkat dan Ya, desibel. benar lah, berarti tingkat dan desibel itu ya. Itu ini, Agnil, ini loh, LP ya. Ini tadi saya pakai rumus ini, LI ini ya. LI ini loh. Agnil ya, ini loh. Agnil Nabila ini. LI sama dengan apa? 10 log I per I ref ya. Tadi saya ganti dengan TI ya. Jadi LI-nya tadi saya ganti TI. TI itu artinya taraf intensitas ya, atau tingkat intensitas ya. Di sini pakai LI. LI itu banyak level ya, level intensitas. 10 log I per I referensi. Referensinya tadi saya tulis I0 gitu ya, Agnil ya. Iya, Pak. Jadi saya tadi cuma cara penyajiannya agak beda ya. Tapi tadi maksud saya itu tadi kan LI ini saya ganti TI tadi ya, Agnil ya. Terus I-ref-nya, I-referensi saya ganti dengan I0 maksudnya gitu. I0 itu ini ya. 10 berapa ini, min 12 watt per meter persegi, kira-kira begitu Agnil. Bisa jelas ya Agnil ya? Iya, iya, Pak. Ya ini pokoknya rumusnya gini Agnil ya. LI atau TI sama dengan apa? 10 log I per I referensi atau I per I0 ya. Satunya desibel gitu ya. Oke gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain barangkali selain Agnil yang ditanyakan? Ada lagi? Ada? Nggak ada? Oke, kalau enggak ada, bentar, saya mau buka file yang lain ya. Banyak file yang saya buka ini, tapi enggak apa-apa lah. Jadi agak tutup saja, nggak perlu ya. Sebentar. Tadi sudah ya. Bentar, saya tutup aja deh ya. Bentar, ini saya tutup. Biar nggak banyak-banyak yang kebuka ini ya. Nah, ini saya tutup. Kamu ditutup ya. Oke, cetak ini ya. Sebentar, saya mau bukakan kalian contoh kuis tahun lalu ya, gitu loh ceritanya saya. Coba sih saya mau bukakan itu ya. Agak lemot memang. Taruh mana ya? EAS. Nah ini. Aduh, salah ya. Salah ini. Ini. Nah ini, saya mau ngasih tahu ke kalian soal ininya, soal ujian apa ya, soal ujiannya, ujian akhirnya ya. Tahun lalu ya. Enggak, tapi nggak bisa. Lama sekali ya. Bukanya lah. Waduh. Error ini. Udah, buka.
ini ya, ini contoh. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak di monitornya? Udah terlihat nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ada tulisan apa? Evaluasi tengah semester. Ah ya, benar ya. Itu ya. Jadi soalnya ini ya. Jadi ada berapa soal? Ada 4 soal ya. Waktunya 100 menit ini ya. 100 menit 4 soal. Nah ini. Ini yang tengah semester. Maaf, saya salah buka ya. Buka tengah. Ya, saya salah buka. Tengah semester kan sudah lewat ya. Nah, coba saya carikan yang lain ya. Bukan yang ITS ya, tapi yang EAS ya. Saya salah buka itu. Oke, sebentar, salah. Nah, ini. Stop dulu ya. Nah, kelihatan nggak di monitor? Sudah terlihat di monitor? Sudah, Pak. Lihat Pak. Ada tulisan apa? Evaluasi akhir semester. Nah, ya, benar berarti ya, akhir semester. Oke. Ya, jadi ini. Jadi soalnya sih ada, 4 nomor. Ya, ada 4 soal ini. Ini soal pertama kayak tadi ya, kayak yang saya bahas tadi kan ya. Hampir sama lah. Tanya amplitudo, frekuensi. Cuma ini bukan gelombang ya, ini getaran ini ya. Ini getaran ini ya. Ini getaran ini ya. Jadi getaran, yang soal nomor 1 ini getaran. Yang nomor 2 ini, nah ini gelombang ya. Ya, sama kayak tadi sepertinya ini ya. Ini yang tadi ini ya. Tadi yang barusan saya bahas tadi kan ya ini ya. Terus ada tambahan ini soal yang ini nanti ya. Apa yang kelistrikan ini kita belum nyampe sini ya. Nah, ini pertanyaannya tadi kan, nah ini theta 2 D ada tambahan ini ya jika medium. Ya sebetulnya nggak jauh-jauh dari yang saya bahas tadi gitu ya. Ya, jadi waktunya 100 menit. Jadi biasanya materinya untuk materi EAS mencakup ini getaran, gelombang, terus cahaya biasanya tentang pembiasan ya, terus baru tentang ini rangkaian listrik arus searah, biasanya gitu sih. Itu ya. Tapi karena waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, jadi tapi pada dasarnya sama kayak tadi kok gitu ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi maksudnya ya? Nggak ada ya? Pak, bertanya Pak, Ya, itu silakan. kelasnya itu pilihan ganda apa SN Pak? Apa SN? Ya modelnya kayak tadi yang saya bahas tadi loh. SN Pak. Nah, kayak gini nih. Ya. Jadi soalnya, jadi jangan dikira nih A, B, C, D pilihan ya, bukan ya. Misalnya nih 1 A, B, C ini bukan pilihan tapi pertanyaan ya. Saya beranak ya Pak. Iya benar ya. Istri yang beranak ya benar sekali. Biasanya gitu ya. Tapi biasanya paling banter sampai D ya. Ada sampai D ya. Ya paling banter sampai D lah. Hampir sepertinya sih gitu sih ya. Nggak ada soal apa itu multiple choice ya, nggak ada ya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi nanti minggu depan loh ya. Minggu depan ya. Itunya apa itu? Kuisnya ya. Materinya kayak tadi lah. Nggak jauh-jauh dari itu tadi ya. Pokoknya ya itu pelajarilah. Pokoknya ya kalian kuasailah gitu ya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,